Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Nirmala dengan NIM 231031232002, mahasiswi program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat. Saya nomor absen 52. Sebelum memasuki materi pada video ini, saya ingin menyampaikan bahwa video tugas Explore Budaya Kalimantan Selatan yang dibuat oleh kelompok saya, yaitu kelompok 4 dengan objek Museum Wasaka, berjudul Explore South Kalimantan Cultural Heritage at the Wasaka Museum in Banjarmasin. Saat ini telah ditonton sebanyak 487 kali, mendapatkan 150 like dan 40 komentar. Baiklah, langsung saja kita memasuki materi. Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan menyampaikan penjelasan untuk tugas ujian akhir semester mata kuliah Bisnis Internasional yang diampu oleh dosen Ibu Ana Nurfaidah, SEMSI. Pembahasan ini mencakup 4 topik utama yang berkaitan dengan standar internasional, strategi daya saing global, serta analisis investasi perusahaan asing di Indonesia. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Pertanyaan pertama membahas mengenai apa itu ISO 27001 dan bagaimana penggunaannya dalam bisnis internasional. ISO 27001 merupakan standar internasional yang mengatur sistem manajemen keamanan informasi atau Information Security Management System. Standar ini tidak hanya berfokus pada aspek teknologi, tetapi juga mencakup kebijakan, prosedur, pengelolaan risiko, serta perilaku sumber daya manusia dalam menjaga keamanan informasi. Dalam bisnis internasional, perusahaan sering melakukan pertukaran data lintas negara, seperti data pelanggan, kontrak kerjasama, hingga informasi keuangan. Perbedaan regulasi perlindungan data antar negara membuat keamanan informasi menjadi isu yang sangat sensitif. Dengan menerapkan ISO 27001, perusahaan menunjukkan bahwa mereka memiliki sistem yang terstruktur untuk mengidentifikasi risiko, mencegah kebocoran data, serta merespons insiden keamanan. Secara strategis, sertifikasi ISO 27001 meningkatkan kepercayaan mitra internasional, mempermudah kerjasama lintas negara, dan memperkuat posisi perusahaan dalam persaingan global. Oleh karena itu, ISO 27001 bukan hanya standar operasional, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam membangun reputasi dan keberlanjutan bisnis internasional. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu strategi yang dapat digunakan oleh perusahaan Indonesia untuk meningkatkan daya saing di pasar internasional, beserta contoh perusahaan yang sudah menerapkannya nih. Strategi pertama adalah diferensiasi produk. Dalam pasar global yang sangat kompetitif, perusahaan tidak cukup hanya menawarkan produk berkualitas, tetapi juga harus memiliki keunikan yang sulit ditiru. Contohnya adalah Indomie, yang melakukan adaptasi rasa sesuai dengan preferensi konsumen di berbagai negara. Hal ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memahami karakteristik pasar internasional. Lalu, strategi kedua adalah penerapan standar dan sertifikasi internasional. Sertifikasi seperti ISO, HACCP, dan Halal Internasional berfungsi sebagai sinyal kualitas dan keamanan produk. Tanpa sertifikasi tersebut, produk Indonesia akan sulit menembus pasar negara maju. Lalu, strategi ketiga adalah inovasi dan digitalisasi. Digitalisasi memungkinkan perusahaan menjangkau konsumen global dengan biaya lebih efisien, serta meningkatkan respons terhadap perubahan pasar. Sebagai contoh, Eiger memanfaatkan platform digital untuk memperkuat brand positioning dan menembus pasar Asia Tenggara. Strategi keempat adalah kolaborasi dan kemitraan internasional. Melalui kemitraan, perusahaan dapat mengakses teknologi, jaringan distribusi, dan pengetahuan pasar global. Nah, dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa daya saing internasional dibangun melalui kombinasi kualitas produk, strategi manajemen, dan kemampuan adaptasi global. Selanjutnya, kita membahas perusahaan PQR yang berbasis di Seoul, Korea Selatan yang ingin berinvestasi di sektor industri pengolahan di Indonesia. Permasalahan utama yang dihadapi PQR ini adalah kurangnya pemahaman terhadap kondisi pasar dan regulasi di Indonesia. Nah,
Langkah awal yang harus dilakukan adalah riset pasar dan studi kelayakan untuk menganalisis potensi permintaan, struktur biaya, dan tingkat persaingan. Selanjutnya, PQR perlu berkoordinasi dengan lembaga pemerintah seperti BKPM untuk memahami regulasi investasi, perizinan, dan insentif yang tersedia. Penggunaan jasa konsultan lokal di bidang hukum dan perpajakan juga sangat penting untuk meminimalkan risiko ketidaksesuaian regulasi. Selain itu, kemitraan dengan perusahaan lokal membantu PQR memahami budaya bisnis, pola negosiasi, serta jaringan distribusi di Indonesia. Dengan pendekatan yang sistematis, PQR dapat mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan peluang keberhasilan investasinya. Pembahasan yang terakhir, yaitu perusahaan PQR yang berbasis di Jepang yang ingin berinvestasi di sektor energi terbarukan di Kalimantan Selatan. Nah, langkah-langkah yang bisa dilakukan yaitu langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi jenis energi terbarukan yang paling potensial, seperti energi surya dan biomasa. Kalimantan Selatan memiliki potensi biomasa yang besar karena aktivitas perkebunan dan industri kelapa sawit. Langkah berikutnya adalah berkoordinasi dengan Kementerian ESDM dan pemerintah daerah untuk memperoleh data resmi serta memahami kebijakan energi nasional. Perusahaan juga perlu melakukan feasibility study dan analisis dampak lingkungan untuk memastikan kelayakan ekonomi dan keberlanjutan proyek. Kerjasama dengan institusi akademik dan perusahaan lokal akan membantu penyediaan data teknis seperti mempercepat implementasi proyek. Nah, dengan pendekatan-pendekatan berbasis data dan kolaborasi lokal, investasi energi terbarukan dapat memberikan manfaat ekonomi sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan. Nah, jadi bisnis internasional menuntut perusahaan untuk memahami standar global, menerapkan strategi daya saing yang tepat, serta melakukan analisis pasar dan regulasi secara mendalam. Demikian penjelasan ujian akhir semester mata kuliah bisnis internasional yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.